wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, host malam ini saya sendiri Ade Johar Maturidi dari UNU Kota Cirebon. Dan pada malam hari ini juga presenter malam hari ini yaitu Pak Sony Wibawa Mkom dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Berikutnya moderator akan dibawakan oleh Pak Tresna Agustian Eskom MM yang tadi barusan menjadi presenter, langsung masuk ke ruangan ini ya, dari SMK Negeri 3 Purwakarta. Pada malam ini kita akan mendengarkan materi tentang rekrutmen online menggunakan form digital. Oleh karena itu saya kembalikan ke moderator kepada Pak Tresna Agustian Eskom MM. Kami persilakan Pak. Boleh. Baik, terima kasih Pak Ade Johar atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya. Tadi jadi presenter, sekarang saya menjadi moderator BD, beliau dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Baik, untuk menghemat waktu, pemateri kali ini akan menyampaikan materinya kurang lebih 60 menit ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat, masih tetap stay di roomnya supaya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan rekan-rekan kita yang sangat luar biasa ini, sehingga apa yang tadinya kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita langsung aja serahkan ke Bapak pemateri kita Pak Sony Wibawa untuk memaparkan materinya tentang rekrutmen online dengan form digital. Pada Pak Sony Wibawa dipersilakan, mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Reza sebagai moderator untuk sesi hari ini. Orang tua itu juga tidak ada sepasti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi tentang apa yang sudah kami pelajari pada saat melaksanakan VCT atau Virtual Coordinate Training Jabar batch 6. Baik. Nah untuk requirement secara online ini untuk form digital ini syaratnya ada tiga keyword daripada proses belajar kita sekarang adalah yang pertama hanya kita buatkan atau klik tombol baru, kemudian masuk ke lainnya, masuk ke Google Formulir. Oke, kemudian klik satu kali Google Formulirnya. Nah, nanti di sini ada tampilan daripada Google Formulir tadi. Nah, di sini kita bisa tuliskan, misalkan di title di atas ini. Kalau mau kita tuliskan di sini misalkan presensi VCT Jabar. Nah, 14. Nanti secara otomatis formulir di sini juga akan berubah namanya. Dan di deskripsi di sini kita bisa tambahkan misalkan di sini
kegiatan presensi kegiatan CT Jabar batch 6.14 dan ini deskripsinya bisa ditambahkan yang banyak kalau mau. Misalkan di sini kita masukkan kelompok tas. Nah, oke. Nah, untuk settingan yang ada di sini kita bisa pilihkan. Di sini ada setelan. Ini untuk mengumpulkan alamat email. Jadi artinya kalau misalkan nanti emailnya bisa dikumpulkan, dan juga ada settingan-settingan yang lainnya ketika kita membuat presensi ataupun membuat apa yang akan kita masukkan di sini. Nah, di sini adalah untuk pertanyaan. Pertanyaan yang akan dimasukkan, apa yang akan dimasukkan, tentunya harus kita sudah siapkan sebelumnya. Misalkan kalau sudah kita siapkan, misalkan di sini adalah nama lengkap. Nama lengkap, misalkan di sini beserta gelar. Nah, tentunya untuk nama lengkap, teksnya ataupun jawabannya secara singkat, dan ini require atau wajib diisi. Maka nanti audien ataupun peserta wajib mengisinya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pertanyaan yang berikutnya dengan mengklik tombol plus ini. Kemudian kita masukkan, misalkan di sini apa? Setelah nama, email. Email juga sama. Nah, nanti ada aktifkan setelan pengumpulan email, jawaban singkat, dan ini wajib diisi. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk yang lainnya. Misalkan kita masukkan yang berikutnya adalah asal instansi. Asal instansi juga wajib diisi. Oke. Kemudian kita masukkan nomor HP. Nomor HP. Nah, ketika kita mengetikkan nomor, maka akan ada validasi respon telah ditambahkan. Ini artinya otomatis dari Google Form-nya akan meminta validasi daripada respon yang dimasukkan. Artinya ketika kita nanti memasukkan atau ketika responden memasukkan mengisikan datanya itu harus berupa angka. Ketika memasukkan huruf maka ada kesalahan khusus ya. Misalkan ada teks kesalahan khususnya di sini bisa dimasukkan. Nah, ini wajib diisi. Kemudian selain nomor HP ada peran, misalkan peran saat penugasan. Peran saat penugasan di sini opsional karena ada beberapa tugas. Misalkan di sini ada peserta. Kemudian kita klik atau kita tekan enter saja, mengisikan option yang kedua. Yang pertama tadi ada peserta, yang kedua misalkan ada host, yang ketiga ada moderator, keempat ada presenter, kelima ada instruktur. Oke, dan kita tambahkan yang lainnya ketika ada peserta yang bukan dari peserta kegiatan PCT ini atau dari umum gitu ya. Nah, kemudian ini wajib isi. Kemudian kita tambahkan lagi untuk menambahkan yang berikutnya. Tadi ada peran, sekarang ada grup. Grup ini untuk grup di mana peserta VCT ini memilih atau memilihkan tapi kalaupun misalkan ada yang dari umum, berarti kita masukkan dari umum atau lainnya. Kemudian kita enter, kita masukkan dari grup VCT Jabar 6.1 misalkan ya. Nah, kemudian kalau untuk menambahkan tinggal kita copy saja, kita enter,
kita kontrol paste atau kontrol V atau paste 2 ya, sampai dengan terakhir adalah 15, maka akan banyak yang dimasukkan juga ya. Nah, ketika dimasukkannya banyak, tentunya akan terlihatnya kurang elok gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak sekali pilihan ketika nantinya akan muncul. Tapi nanti kita lihat dulu. Sampai 15 ya, saya masukin 15. Oke. Nah, ini untuk grup dan wajib diisi. Kalau bukan termasuk grup berarti pilihnya umum. Dan kemudian ada 2 lagi ya. Yang pertama, tambahkan misalkan nama instruktur. Nama instruktur, opsionalnya yang pertama ada Lucky Lestari ya. Dan untuk yang ataupun tambahkan yang lainnya selain Lucky. Wajib diisi. Terakhir adalah, nah, apakah instruktur akan hadir? Ada pilihan ganda lagi. Kalau pilihannya mau semua, ya, tidak, dan mungkin, kita klik tambahkan semua, maka akan muncul di sini optionnya ya, tidak, dan mungkin. Kalau misalkan nggak usah pakai mungkin, mungkinnya diklik, kemudian diklik X-nya atau dihapus. Maka nanti yang ada adalah pilihan ya dan tidak. Kalau perlu wajib diisi, klik ini. Nah, ini adalah untuk membuat form pertanyaan tadi. Dan untuk melihatnya, bisa diklik di tombol kirim ini. Klik tombol kirim. Di sini ada linknya, yang kedua. Link. Kemudian di sini ada perpendek URL. Nah, perpendek URL kita lihat, salin dulu. Oke, klik salin. Kemudian di sini kita klik buka. Paste. Oke, tempel dan enter. Maka di sini akan terlihat hasil dari yang sudah kita buat tadi tentang pembuatan form. Ya. Tentang pembuatan form. Nah, dari mulai yang wajib diisi untuk yang ada bintangnya. Nah, ini yang saya bilang tadi kurang elok. Kenapa? Karena untuk yang banyak ini, karena terlalu banyak, jadi kita bisa buatkan ke dalam bentuk yang lain. Kita kembali lagi, kita ke sini, peran saat penugasan, yang grup ya. Untuk yang grup ini, sebaiknya dibuatkan menjadi, nah, untuk drop down, supaya nanti bisa terlihat dengan baik. Sudah, ini kembali ke sini, kita refresh. Oke, maka yang pilihan untuk grup ini kita bisa klik. Ada banyak pilihan yang bisa kita buatkan. Ini untuk pembuatan daripada formnya dulu. Nah, kemudian dulu, oke. Nah, sekarang setelah kita masuk ke sini, kita akan hasil apa untuk responnya. Respon itu adalah untuk melihat hasil tanggapan. Maka di sini kita bisa lihat tanggapan kalau misalkan kita sudah masukkan. Jadi di sini ada membuat spreadsheet. Spreadsheet di sini akan sesuai namanya dengan yang ada di sini, dengan title-nya. Dan kita buatkan supaya nanti hasil daripada peserta itu nanti akan, ataupun dari
Dari peserta yang menginputkan presensi itu akan masuk ke sini. Oke, ini sudah ya. Kita kembali lagi ke form presensi. Oke, pertanyaan. Nah, untuk uh, untuk merapihkan ataupun membuat report laporan daripada form ini, kita bisa menambahkan ada yang namanya add-ons. Add-on adalah tambahan daripada add-on ataupun pengaya yang dimasukkan di dalam Google Form ini. Nah, di sini kita klik ada titik-titiknya, kemudian kita masukkan add-on, klik add-on-nya, maka kita akan masuk ke pilihan dari add-on tadi. Nah, di sini ada beberapa add-on. Untuk hari ini kita masukkan 2 add-on dulu. Yang pertama ada Form Publisher. Form Publisher ini kita klik sekali. Nah, kalau sudah diklik, kita akan masuk ke tombol install. Kemudian pilih tombol lanjutkan. Mohon bersabar karena untuk belajar bersama dengan internet ya pasti butuh koneksi yang cukup baik. Kemudian ketika di sini ada akun, memilih akun yang biasa digunakan, kita pilih akunnya, pilih tombolnya untuk akun Gmail-nya. Kemudian diklik tombol izinkan. Baik. Oke, di sini di form publisher kan, sehingga kita bisa klik tombol selesai. Ya, kalau sudah terinstall, maka di sebelah bawah ini akan ada form publisher. Ya, kita bisa buat untuk format daripada output yang akan diberikan ke peserta ataupun ke audiens. Maka kita bisa buatkan ke format misalkan Google Docs atau Google Dokumen. Kita klik Google Dokumennya, kemudian kita tunggu sampai muncul. Setelah muncul di sini ada form publisher-nya, form publisher template. Nah, misalnya template-nya sudah ada dan kita bisa merubahnya, berubah sedikit untuk form publisher-nya, diklik tombol edit-nya. Oke, ini adalah template dari form publisher-nya. Ketika kita ingin merubah, kita bisa rubah di sini. Di title-nya di paling atas, kiri atas, ada form publisher template. Misalkan di sini kita masukkan VCT Jabar batch. Nah, titik 14. Nah, kemudian saya coba hapus yang biru ini. Kita bisa masukkan gambar. Ini juga dengan cara menyisipkan gambar. Nah, kenapa kita sisipkan gambar? Supaya nanti ketika file ini dikirimkan ke peserta, melalui atau ke email peserta, maka akan lebih terlihat keren, akan lebih terlihat profesional, tentunya dengan menambahkan ada logo-logo yang dibutuhkan. Oke. Nah, nanti logonya akan muncul seperti ini.
Jika sudah logonya muncul, nanti kita bisa melanjutkan kembali ke form yang berikutnya. Ini akan otomatis disimpan di Google Form tadi, maka kita close dulu. Kembali lagi ke editor yang tadi. Ya, sekarang kita pilih tombol next. Oke. Nah, di sini di tombol ini kita bisa lihat ada form publisher output folder. Maka nanti hasil daripada yang sudah dibuatkan ataupun sudah dibuatkan format form template-nya akan disimpan di form publisher yang ada di Google Drive yang punya kita. Ya. Nanti di sini akan ada tuh form publisher output folder. Di sini ada otomatis simpan ke foldernya. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang lainnya, yaitu kita pilih next dulu. Next sambil menunggu. Nah, bahkan address recipient kita masukkan tadi email. Nah, untuk mengirimkan tadi seperti yang saya sampaikan, untuk mengirimkan hasil daripada yang sudah responden input kemudian dikirimkan ke email. Adapun email ini nanti akan disesuaikan dengan email yang diinputkan oleh responden. Kita klik tombol add-nya dan yang dikirimkan file PDF-nya ke email responden saja. Yang saya nggak usah. Jadi kita hapus. Oke, hanya dikirimkan ke email yang responden. Ya. Oke, kemudian kalau sudah kita pilih ada personalize. Nice. Personalize email notification. Ini untuk menentukan sender name, misalkan nama pengirimnya. Sini adalah misalkan nama saya. Ini sini adalah subjeknya. TCT page 6. Dan di sini adalah pesannya, pesan yang akan disampaikan untuk responden yang akan mengisikan. Akan kita masukkan di sini. Selamat Anda telah menjadi peserta Vicon serta video conference training batch 6 kelompok 11. Oke. Nah, kemudian kita pilih save and sehingga nanti respon yang dikirimkan ke email peserta itu akan ada tulisannya personalized email notification. Itu kemudian kita masuk ke pilihan tombol next sambil nunggu kita masuk. Oke, your form is ready. Artinya form ini sudah siap. Oke, kita cek dulu di dalam folder form publisher sini kita belum ada ya, belum ada. Tapi ketika nanti kita coba save form nanti akan tersimpan di sana. Sebagai contoh, saya coba masukkan misalkan di sini oke, di sini saya masukkan supaya nanti kita bisa lihat.
Oke, nah ini untuk nomor HP karena harus angka, ketika kita masukkan huruf ini tidak bisa, harus berupa angka. Peran saat penugasan, misalkan kita masukkan grupnya grup berapa, kemudian nama instrukturnya siapa, dan apakah instrukturnya hadir atau tidak. Kalau hadir ya, kalau tidak tidak. Kita klik tombol kirim, maka nanti akan tanggapan Anda telah direkam dan kita bisa lihat nanti di sini. Nah, otomatis di CT Jabar yang formulir tadi kita sudah ada, kita sudah masuk ke form ini. Ya, ketika dilihat ini akan sudah masuk nanti di sini. Oke, nah untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke yang berikutnya yaitu form limiter. Yang pertama tadi ada form publisher. Kedua kita harus install ada yang namanya form limiter. Form limiter ini untuk melimit caranya untuk melimit berapa orang yang bisa masuk atau sampai jam berapa kita bisa melakukan presensi. Jadi tidak seenaknya kita melakukan presensi. Ini kita pilih akun. Ini sama caranya dengan menggunakan Google Publisher, misalkan Google Publisher. Sudah masuk, maka kita bisa lihat, bisa melihatnya dari sini atau biasanya muncul otomatis di sebelah sini. Nah, ini sudah muncul form limiter. Form limiternya kita akan melimit apa? Biasanya ada 3 hal, ada date and time, ada waktunya, apakah responsinya, ataukah spreadsheet cell value-nya yang akan kita batasi. Nah, kalau misalnya sebagai contoh kita satu saja untuk date and time, artinya ketika responden memasukkan lebih dari jam sekian, maka tidak akan bisa dilakukan. Misalkan ini jam 14, ya, tanggal 14 bulan 4, jamnya adalah jam 9 PM. Nah, kalau kita masuk ke sini di jam 9, nah ini tidak bisa di-save. Kenapa? Karena sekarang jam 9 lewat 1 menit. Maka harus lewat dari jam yang sekarang. Misalkan 9 lewat 5, maka setelah jam 9 lewat 5, itu tidak bisa lagi melakukan presensi. Pilih save. Ini pesan ketika tidak bisa ataupun ketika lewat dari waktunya. Kita bisa menggunakan sendiri ataupun dengan yang ada saja itu. Save, enable, save, and enable. Kan nanti ketika kita masuk ke link ini, ketika lewat dari 5 menit, maka ini tidak akan bisa muncul atau tidak akan bisa dilakukan presensi. Nah, ini untuk linknya adalah yang ini. Jangan memberikan link yang atas, karena kalau link yang atas ini, maka orang lain akan bisa mengedit. Kalau untuk menginput, maka kita berikan link yang ini untuk ke responden. Tempel dan buka. Nah, ini sudah ada dan sudah bisa dilakukan ya, karena jam masih bisa dikirim kalau masih jam 21. Oke, mungkin itu saja yang
demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada halangan. Mangga Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator kita Pak Tresna. Mangga Pak Tresna. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sony oleh kelompok kita ini bisa bermanfaat semuanya. Ya, kita tutup acara pada malam ini semuanya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.